Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Andi Lydia Rahlinda akan menyeminarkan proposal saya yang berjudul Pengembangan E-Modul berbentuk cergam dengan konteks kemaritiman pada materi SPLDV kelas 8 SMP. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada pembimbing satu saya, Bapak Asis Prof. Febrian SPD MSc, dan pembimbing dua saya, Ibu Asis Prof. Puji Astuti SPD MSc, yang telah membimbing saya, memberikan saya masukan sehingga saya dapat menyelesaikan proposal saya. Dan terima kasih kepada Ibu Asis Prof. Dr. Andalinda Rosemary T. MSI selaku Ketua Penguji, Ibu Asis Prof. Reski Ramadona SPD MPD selaku penguji satu saya, dan Bapak Asis Prof. Okta Alpindo SPD MPD selaku penguji dua saya. Baiklah, langsung saja yang pertama, bab 1, pendahuluan. Nah, di sini ada beberapa subbab, yaitu yang pertama latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, spesifikasi produk yang diharapkan, asumsi dan keterbatasan penelitian, dan definisi istilah. Yang pertama, latar belakang masalah. Nah, pendidikan merupakan tolak ukur keberhasilan dalam menciptakan sumber daya manusia yang bermutu. Agar proses penyelenggaraan pendidikan berjalan dengan baik, maka perlu adanya pedoman dalam pelaksanaannya. Dalam dunia pendidikan, yang mengatur jalannya pendidikan adalah kurikulum. Kurikulum adalah alat yang sangat penting bagi keberhasilan suatu pendidikan. Dengan demikian, salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia adalah dengan menerapkan kurikulum 2013. Salah satu cara mengimplementasikan kurikulum 2013 yaitu penggunaan teknologi ke dalam pembelajaran. Penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran sangatlah penting. Hal ini selaras dengan pendapat Syarmadi yang mengatakan bahwa teknologi memiliki peranan penting dalam peningkatan kualitas pendidikan. Penggunaan teknologi merupakan tuntutan di era revolusi 4.0. Industri 4.0 merupakan nama lain dari industri digital yang telah mempengaruhi semua bagian kehidupan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Febrian et al. Pada tahun 2019 yang mengatakan bahwa di era revolusi industri 4.0 ditantang untuk dapat memikirkan bagaimana menciptakan perwajahan pembelajaran yang dapat mengakomodasi pemahaman peserta didik terhadap matematika menjadi lebih baik. Nah, salah satu aspek yang dapat dimanfaatkan adalah penggunaan teknologi dalam menunjang proses pembelajaran. Oleh sebab itu, pendidik harus dapat menyesuaikan perangkat pembelajaran dengan perkembangan era revolusi 4.0 dan penggunaan teknologi dalam pembelajaran sekarang sangat relevan untuk situasi dunia saat ini, yaitu situasi pandemi COVID-19. Pada masa pandemi COVID-19, sistem dunia pendidikan mengalami perubahan sesuai dengan Surat Edaran Kemendikbud nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Dikarenakan pembelajaran dilakukan secara daring atau jarak jauh, maka pendidik perlu menyesuaikan perangkat pembelajaran terhadap situasi pembelajaran jarak jauh. Salah satu perangkat pembelajaran yang dapat diadaptasi untuk pembelajaran jarak jauh adalah modul, karena modul memiliki karakteristik self-instruksional, yaitu bahan ajar yang dapat membuat peserta didik membelajarkan diri sendiri, dan karakteristik adaptif, yaitu modul dapat menyusun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidik dapat mengintegrasikan teknologi ke dalam modul sehingga menjadi modul elektronik atau e-modul. IC tahun 2020 mengatakan bahwa e-modul merupakan bahan ajar digital yang efektif, efisien, dan mengutamakan pemandirian belajar peserta didik yang berisi satu unit bahan ajar untuk membantu peserta didik memecahkan masalah dengan caranya sendiri, sehingga peserta didik dapat belajar secara aktif, dan e-modul sangat tepat digunakan pada masa pandemi. Namun faktanya bahan ajar yang digunakan pendidik hanya buku paket saja, dan pendidik juga masih kurang memanfaatkan teknologi dalam membuat bahan ajar. Hal ini berdasarkan pada saat observasi lapangan persekolahan, di mana pendidik hanya menyampaikan materi dari buku paket saja tanpa mendorong si peserta didik untuk dapat aktif. Hal ini dapat dilihat dari pada saat PLP, guru hanya memberikan tugas melalui Google Classroom dari buku paket. Nah, selanjutnya pendidik juga belum dapat mampu memanfaatkan teknologi secara optimal. Hal ini dapat dilihat pada saat PLP itu, guru hanya menyalin link video dari YouTube lalu membagikannya ke peserta didik, sehingga
mengakibatkan peserta didik mengalami kesulitan belajar dan tidak aktif dalam pembelajaran, salah satunya pembelajaran matematika. Matematika merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang diajarkan pada setiap jenjang pendidikan. Matematika merupakan ilmu pengetahuan yang memiliki peranan cukup besar karena berkaitan dengan kehidupan sehari-hari maupun dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini selaras dengan pendapat Sri Yanto dalam Amir tahun 2015 yang mengatakan bahwa tujuan pendidikan matematika di sekolah ini lebih ditekankan pada penataan nalar, dasar, pembentukan sikap, serta keterampilan dalam penerapan matematika. Dalam materi matematika, banyak sekali yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Salah satunya materi sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV yang dianggap sulit oleh peserta didik, seperti menghitung harga suatu barang saat berbelanja, di mana kita hanya mengetahui total harga belanja dan dari beberapa barang, namun tidak mengetahui harga satuan dari barang tersebut. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspita Sari et al. Pada tahun 2017, di mana peserta didik kesulitan mengubah soal cerita ke dalam kalimat matematika, kesulitan melakukan operasi aljabar dengan metode eliminasi dan substitusi, dan kesulitan mengoperasikan bentuk aljabar dalam penjumlahan dan pengurangan. Nah, upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengembangkan bahan ajar berupa e-modul yang diharapkan dapat menjadi solusi dalam memfasilitasi dan menjadi sarana pembelajaran bagi peserta didik untuk dapat menyelesaikan masalah matematika melalui masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada materi SPLDV. Pengembangan e-modul ini dirancang semenarik mungkin agar peserta didik tertarik untuk memahami materi SPLDV. Maka peneliti membuat e-modul berbentuk cergam. Cergam merupakan suatu cerita yang dilengkapi dengan gambar sehingga peserta didik merasa tertarik untuk membacanya. Selain itu, karakteristik cergam untuk e-modul yang ingin peneliti kembangkan membuat konteks alam sekitar, salah satunya konteks kemaritiman. Hal ini dilakukan karena lautan memiliki kaitan erat dengan kehidupan sehari-hari, di mana kondisi geografis wilayah Indonesia merupakan kepulauan, khususnya Kepulauan Riau yang memiliki pulau-pulau besar dan pulau kecil. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa perangkat pembelajaran berupa pengembangan media pembelajaran berbasis cergam memenuhi kriteria valid, yaitu pada penelitian Ramadhani tahun 2020. Pada penelitian Maryam tahun 2018 menunjukkan bahwa e-modul pada materi SPLDV memenuhi kriteria valid, menarik, praktis, dan efektif. Lalu penelitian Maimunah et al. Pada tahun 2019 juga menunjukkan bahwa pengembangan LKPD dengan konteks kemaritiman memenuhi kriteria valid, praktis, dan efektif. Beberapa penelitian yang berkaitan tersebut menghasilkan produk yang teruji valid, praktis, dan efektif. Namun, belum ada pengembangan modul berbentuk elektronik yang mengangkat masalah realistik seperti konteks kemaritiman. Maka, peneliti tertarik untuk mengembangkan sebuah produk, yaitu pengembangan e-modul berbentuk cergam dengan konteks kemaritiman pada materi SPLDV kelas 8 SMP. Selanjutnya yaitu B. Rumusan masalah. Nah, berdasarkan uraian yang penulis paparkan dalam latar belakang, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah bagaimana mengembangkan e-modul berbentuk cergam dengan konteks kemaritiman kelas 8 SMP yang berkriteria valid dan praktis. Lalu yang C ada tujuan penelitian. Nah, berdasarkan rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengembangan e-modul berbentuk cergam dengan konteks kemaritiman pada materi SPLDV kelas 8 SMP yang berkriteria valid dan praktis. Lalu yang D ada manfaat penelitian. Yang pertama, bagi pendidik diharapkan dapat mempermudah dalam menyampaikan materi kepada peserta didik melalui ketersediaan bahan ajar yang valid dan praktis. Lalu yang kedua, bagi peserta didik diharapkan dapat mempermudah membantu menarik minat peserta didik dalam menerima materi pembelajaran dan melatih kepada peserta didik agar terbiasa belajar secara mandiri tanpa perlu diawasi pendidik. Lalu bagi peneliti lain diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang bermanfaat bagi peneliti untuk meningkatkan ilmu yang dimiliki dalam merancang dan mengembangkan bahan ajar yang valid dan praktis. Selanjutnya, E. Spesifikasi produk yang diharapkan. Yang pertama, e-modul yang dikembangkan berbentuk cergam dengan konteks kemaritiman dibuat dengan aplikasi Microsoft Office Word 2019, Photoshop, Canva, Flip PDF Corporate. Lalu yang kedua, sampul e-modul terdiri dari sampul depan dan sampul belakang yang dirancang dengan tampilan menarik. Kombinasi warna dan gambar serta jenis tulisan pada sampul ditata dengan rapi. Yang ketiga,
Warna yang paling dominan dalam e-modul adalah warna biru, karena menurut Cahyana tahun 2009 dalam Putra tahun 2017, warna biru melambangi ketenangan, pemahaman, ketekunan, dan kepercayaan diri sendiri. Selain itu, warna biru melambangkan laut sesuai dengan konteks kemaritiman. Lalu yang keempat, e-modul terdiri dari pendahuluan, glosarium, kegiatan belajar, dan evaluasi. Lalu yang kelima, pada bagian pendahuluan berisi kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, dan video sebelum belajar. Yang keenam, pada bagian kegiatan belajar terdiri dari uraian penjelasan materi, contoh soal, rangkuman, dan kuis. Lalu yang ketujuh, pada bagian akhir kegiatan belajar terdapat latihan soal sebagai evaluasi pembelajaran. Dan yang kedelapan, materi e-modul yang dikembangkan adalah materi SPLDV. Selanjutnya F. Asumsi dan keterbatasan penelitian. Asumsi dalam penelitian ini yaitu peserta didik memiliki dan mampu menggunakan smartphone dengan baik dan peserta didik mampu mengoperasikan laptop atau komputer dengan baik. Lalu, keterbatasan dalam penelitian ini yaitu e-modul dapat dioperasikan secara online menggunakan smartphone, laptop, dan komputer, namun secara offline hanya dapat dioperasikan menggunakan laptop. E-modul hanya digunakan apabila pembelajaran dilakukan dengan menggunakan proyektor yang ditampilkan oleh pendidik. Yang ketiga, dikhawatirkan bagi peserta didik tidak dapat membuka e-modul dikarenakan tidak memiliki laptop atau komputer untuk offline dan tidak memiliki paket data untuk membuka di smartphone secara online. Lalu yang keempat, e-modul yang dikembangkan berdasarkan KD 3.5 dan 4.5. Selanjutnya G. Definisi istilah. Yang pertama ada pengembangan. Pengembangan adalah kegiatan yang dilakukan penelitian untuk menciptakan sebuah produk yang bermanfaat dalam bidang pendidikan. Lalu yang kedua ada e-modul. E-modul adalah modul yang berbentuk elektronik dan merupakan bahan ajar digital yang efektif dan efisien yang dapat membantu peserta didik dapat belajar secara mandiri dan aktif. Lalu yang ketiga ada cergam. Cergam dalam penelitian ini adalah singkatan dari cerita bergambar. Cerita bergambar memang tidak terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia karena kata itu berasal dari kata cerita dan gambar. Lalu yang keempat ada kemaritiman. Kemaritiman adalah segala aspek yang menyangkut tentang kelautan dan segala sumber daya yang dimilikinya. Dikarenakan wilayah Kepulauan Riau merupakan kepulauan yang dikelilingi lautan, sehingga berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Lalu yang kelima ada SPLDV. SPLDV merupakan materi matematika kelas 8 SMP semester ganjil yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Materi SPLDV yang dipilih pada penelitian ini adalah KD 3.5 dan 4.5. Selanjutnya yang keenam ada valid. Valid adalah tepat dari segi media dan materi berdasarkan pada indikator pada ahli melalui lembar validasi. Lalu yang ketujuh ada praktis. Praktis adalah mudah digunakan dalam praktek. Bahan ajar yang dikatakan praktis jika hasil dari penelitian menunjukkan bahwa peserta didik sebagai pengguna bahan menganggap bahwa bahan ajar tersebut memenuhi kebutuhan dan harapan. Selanjutnya kita masuk yang ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada landasan teori yang terdiri dari e-modul, pembelajaran berbentuk cergam, konteks kemaritiman, SPLDV, keterkaitan antara e-modul dengan SPLDV, cergam, dan konteks kemaritiman. Lalu yang B ada penelitian yang relevan, dan yang C ada kerangka berpikir. Nah yang pertama ada e-modul, ada pengertian e-modul, perbedaan modul cetak dan e-modul, tujuan penyusunan e-modul, kriteria e-modul, karakteristik e-modul, pedoman penyusunan e-modul, dan manfaat penyusunan e-modul. Selanjutnya yang kedua ada pembelajaran berbentuk cergam. Cergam atau cerita bergambar adalah kesatuan cerita atau materi yang disertai dengan gambar-gambar yang berfungsi sebagai penghias dan pendukung yang dapat mendukung pemahaman isi pada materi dalam proses pembelajaran. Cergam dapat diartikan sebagai suatu bentuk animasi yang mengungkapkan karakter yang erat kaitannya hubungannya dengan gambar dan dirancang untuk memberikan ketertarikan dan hiburan kepada pembaca. Ramadhani tahun 2020. Nah, berdasarkan penelitian dari Ramadhani 2020, ia mengembangkan suatu produk berupa media pembelajaran berbasis cergam dan mendapatkan hasil kriteria yang baik. Maka dapat disimpulkan bahwa cergam sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran.
Cergam didesain semenarik mungkin untuk menciptakan minat dan ketertarikan peserta didik dalam belajar. Selain itu, peneliti tertarik menggunakan cergam ke dalam modul karena berdasarkan penelitian terdahulu yang telah menggunakan cergam dalam mengembangkan produknya, yang memperoleh kriteria produk yang baik. Selanjutnya yang ketiga adalah konteks kemaritiman. Negara Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau kecil maupun pulau besar, serta luas wilayah laut yang lebih luas daripada daratannya. Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi yang lautannya sangat luas karena kondisi geografis wilayah Kepulauan Riau sebagian besar terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil. Nah, menurut Wiratnyana, dalam Maimunah tahun 2019 mengatakan bahwa kemaritiman menyangkut aspek manusia, lingkungan, alam, dan biotanya. Berdasarkan penelitian dari Maimunah et al. Tahun 2019 yang telah mengembangkan suatu bahan ajar berupa LKPD dengan menggunakan konteks kemaritiman, memenuhi kriteria valid dengan penilaian yang diberikan oleh masing-masing ahli dalam kategori baik. Selain itu, penelitian dari Witri tahun 2019 yang telah mengembangkan soal HOTS dengan menggunakan konteks kemaritiman, soal tes yang telah dikembangkan memiliki kualitas baik yang telah ditetapkan yaitu valid, reliable, daya pembeda, dan tingkat kesukaran secara keseluruhan sudah baik. Maka dapat disimpulkan bahwa kemaritiman merupakan segala sesuatu yang berkenaan dengan laut meliputi aspek manusia, lingkungan, dan biotanya, dan berdasarkan penelitian terdahulu yang telah menggunakan konteks kemaritiman dalam mengembangkan produknya, memperoleh kriteria produk yang baik. Maka, peneliti tertarik menggunakan konteks kemaritiman ke dalam modul karena di dalam karakter modul memuat permasalahan kontekstual, yaitu konteks yang berkenaan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik di Kepulauan Riau, baik dari aspek lingkungan maupun biotanya. Yang keempat ada sistem persamaan linear dua variabel. Di sini terdiri dari pengertian SPLDV, yang kedua menentukan himpunan penyelesaian SPLDV dengan grafik, yang ketiga metode substitusi, dan yang keempat metode eliminasi. Kelima adalah keterkaitan antara E-modul dengan SPLDV, cergam, dan konteks kemaritiman. Materi SPLDV merupakan materi yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, namun masih dikatakan sulit oleh peserta didik. Maka, bahan ajar E-modul sangat cocok digunakan karena sesuai dengan kriteria E-modul itu sendiri, yaitu salah satunya self-instructional, yaitu bahan ajar yang dapat membuat peserta didik mampu membelajarkan diri sendiri, di mana pada masa pandemi ini peserta didik belajar di rumah saja. Lalu, peneliti memilih bentuk cergam karena cergam memiliki kemenarikan melalui cerita dan gambarnya, di mana materi SPLDV ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga peserta didik tertarik untuk membaca dan memahami materi tersebut meskipun belajar dari rumah saja. Lalu, mengapa memilih konteks kemaritiman? Karena wilayah sekitar kita sebagian besar merupakan lautan, sehingga memuat contoh kontekstual atau nyata yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Komponen yang memuat konteks kemaritiman di dalam E-modul ini adalah di bagian ceritanya dan di bagian background-nya. Contohnya, seorang anak menceritakan harga saat ia membeli satu porsi jajanan berupa cumi bakar. B. Penelitian yang relevan. Yang pertama ada penelitian dari Mariam tahun 2019 yang berjudul Pengembangan E-modul Matematika berbasis open-ended pada materi sistem persamaan linear dua variabel kelas 8. Persamaannya, pengembangan E-modul pada materi sistem persamaan linear dua variabel. Perbedaannya, penelitian relevan berbasis open-ended, peneliti berbentuk cergam. Lalu yang kedua ada penelitian dari Nurul Suci Ramadhani tahun 2020, yaitu pengembangan media pembelajaran berbasis cergam menggunakan makromedia flash pada materi trigonometri. Persamaannya berbentuk cergam. Perbedaannya, penelitian yang relevan, pengembangan media pembelajaran, materi trigonometri. Peneliti pengembangannya E-modul, materi SPLDV. Lalu yang ketiga ada penelitian dari Maimunah Nurizati dan Alona Dwinata tahun 2019, yaitu pengembangan lembar kerja peserta didik berbasis realistic mathematics education dengan konteks kemaritiman untuk peserta didik SMA kelas 11. Persamaannya konteks kemaritiman. Perbedaannya penelitian relevan, pengembangannya LKPD, peneliti pengembangannya E-modul.
C. Ada kerangka berpikir. Berikut merupakan diagram alur yang menggambarkan kerangka berpikir dalam penelitian ini. Yang pertama, kondisi awal, lalu adanya ketergantungan bahan ajar berupa buku paket, pendidik masih kurang dalam memanfaatkan teknologi, dan rendahnya kemampuan peserta didik pada materi SPLDV. Lalu pada tahap define, analisis kurikulum, analisis karakter peserta didik, analisis materi, dan analisis tujuan pembelajaran. Lalu modul berbentuk cergam dengan konteks kemaritiman pada materi SPLDV kelas 8 SMP. Lalu pada tahap desain, penyusunan tes kriteria, pemilihan media, pemilihan bentuk penyajian, rancangan awal. Lalu pada tahap development, penilaian para ahli, pengujian pengembangan. Lalu terbentuklah modul berbentuk cergam dengan konteks kemaritiman pada materi SPLDV kelas 8 SMP yang valid dan praktis. Bab 3 ada metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian, yang ke B ada model penelitian dan pengembangan, yang ke C prosedur penelitian dan pengembangan, yang D uji coba produk, E tahap rekapitulasi, dan F jadwal penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengembangkan produk berupa bahan ajar modul matematika berbentuk cergam dengan konteks kemaritiman. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan atau research and development. Penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang dipakai untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Sugiono tahun 2013, dalam Maryam tahun 2018. Pengembangan yang dimaksud yaitu mengembangkan media pembelajaran berupa modul berbentuk cergam dengan konteks kemaritiman pada materi sistem persamaan linear 2 variabel kelas 8 SMP. Selanjutnya B. Model penelitian dan pengembangan. Metode penelitian dan pengembangan pada penelitian ini mengacu pada langkah-langkah penelitian dan pengembangan 4D yang dikembangkan oleh Tigarayan tahun 1974 dalam Multianingsih tahun 2011. Model ini terdiri dari 4 tahapan pengembangan yaitu tahap define, design, development, dan disseminate. Adapun bagian alur model pengembangan 4D sebagai berikut. Akan tetapi, peneliti hanya melakukan penelitian sampai tahap 3, yaitu pada tahap pengembangan atau development. Pada tahap development, peneliti hanya sampai pada tahap uji valid dan praktis saja, dikarenakan situasi pandemi COVID-19 yang menyebabkan proses pembelajaran tidak berjalan dengan semestinya, sehingga peneliti memiliki keterbatasan dalam penelitian, yaitu tidak melakukan uji coba produk sampai tahap efektif. C. Prosedur penelitian dan pengembangan. Yang pertama ada tahap define atau pendefinisian. Dalam mengembangkan bahan ajar, tahap pendefinisian dilakukan dengan cara sebagai berikut menurut Multianingsih tahun 2011, yaitu yang A. Analisis kurikulum, yang ke B. Analisis karakter peserta didik, yang ke C. Analisis materi, dan yang ke D. Merumuskan tujuan. Lalu yang kedua ada tahap desain atau perancangan. Tahap desain bertujuan untuk merancang bahan ajar berupa modul. Terdapat beberapa hal yang dilakukan pada tahap desain sebagai berikut. Yang A ada penyusunan tes kriteria, yang B ada pemilihan media, yang C ada pemilihan bentuk penyajian, dan yang D rancangan awal. Lalu tahap ketiga development atau pengembangan. Pada tahap ini tindakan yang dilakukan adalah validasi dan praktikalitas, yaitu tahap validasi dan tahap praktikalitas. D. Uji coba produk. Yang pertama ada desain uji coba, yang kedua ada subjek uji coba. Subjek uji coba dalam penelitian yang dilakukan adalah peserta didik kelas 8 SMP Negeri 3 Bintan. Uji coba dilakukan menggunakan skala kecil dengan beberapa peserta didik saja. Hal ini dikarenakan situasi pandemi COVID-19 saat ini sehingga membuat tahap uji coba terbatas. Yang ketiga ada jenis data. Data yang diperoleh dalam penelitian dan pengembangan ini terdiri dari data kuantitatif berupa skor yang diperoleh dari angket penilaian validator, pendidik, dan peserta didik. Data tersebut berbentuk skor yaitu sangat baik bernilai 5, baik bernilai 4, cukup bernilai 3, kurang bernilai 2, dan sangat kurang bernilai 1. Lalu data kualitatif berupa komentar dan saran yang diperoleh dari angket penilaian validator dan pendidik berdasarkan lembar validasi untuk mengukur kualitas modul tersebut. Selanjutnya yang keempat, instrumen pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan instrumen data sebagai berikut. Yang pertama, variabelnya validasi, instrumen, lembar angket validasi, dan sumbernya ahli media dan ahli materi. Lalu praktikalitas, instrumennya lembar angket praktikalitas, dan sumbernya peserta didik dan guru. Penjelasan instrumen dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada uji validitas. Instrumen yang digunakan untuk menguji kevalidan adalah lembar validitas adalah lembar validasi ahli.
Instrumen ini akan digunakan untuk memvalidasi e-modul sebelum dilakukan pengujian pada pengguna. Lalu yang ke B ada uji kepraktisan. Instrumen yang digunakan untuk menguji kepraktisan berupa angka respon untuk pendidik dan peserta didik. Lalu di sini terdapat kisi-kisi lembar validasi ahli materi. Yang pertama ada aspek materi dengan indikator kesesuaian dengan kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi dan kejelasan materi yang disajikan itu butir soal nomor 1 sampai 5. Lalu aspek isi, kemampuan e-modul terhadap pemahaman peserta didik, kesesuaian dengan perkembangan teknologi, penggunaan contoh soal, manipulasi cerita dan penyajian gambar butir soal nomor 6 sampai 10. Lalu aspek bahasa, kesesuaian penggunaan bahasa, penggunaan istilah itu butir soal nomor 11 sampai 13. Lalu aspek kualitas pembelajaran dengan indikator kejelasan petunjuk penggunaan e-modul, kemudahan untuk belajar dan pembelajaran secara mandiri butir soal 14 sampai 16. Selanjutnya ada kisi-kisi lembar validasi ahli media dengan aspek keterpaduan dengan indikator kesederhanaan gambar, pemilihan background, kesesuaian ukuran tulisan butir soal 1 sampai 3. Kepraktisan dengan indikator pengoperasian, penyebaran dan pembaruan butir soal 4 sampai 6. Lalu aspek tampilan dengan indikator warna, huruf, keterbacaan, gambar, video dan kuis butir soal 7 sampai 13. Selanjutnya kisi-kisi angket respon pendidik. Yang pertama aspek penggunaan dengan indikator kemudahan mengoperasikan e-modul, paham dalam pengoperasian butir soal 1 sampai 3. Aspek manfaat, kemampuan e-modul dalam membantu proses pembelajaran yang efisien, kemampuan e-modul dalam meningkatkan minat siswa butir soal 4 sampai 7. Lalu aspek kualitas bahan ajar, indikator waktu, mudah dalam mengakses butir soal 8 sampai 9. Lalu aspek kesesuaian bahan ajar, indikator sesuai dengan perkembangan teknologi, penggunaan bahasa butir soal 10 sampai 11 dan aspek kepuasan, indikator kepuasan dalam menggunakan e-modul butir soal 12 sampai 13. Selanjutnya, kisi-kisi lembar angka respon peserta didik. Yang pertama aspek penggunaan, indikatornya kemudahan dalam mengakses dan mengoperasikan e-modul, paham dalam pengoperasian butir soal 1 sampai 3. Lalu aspek manfaat, indikator kesenangan dan ketertarikan dalam menggunakan e-modul dan kepraktisan butir soal 4 sampai 8. Aspek kualitas bahan ajar, indikator kejelasan informasi dan bahasa dalam e-modul butir soal 9 sampai 10. Selanjutnya yang kelima teknik analisis data. Teknik analisis data pada pengembangan e-modul ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif dan statistik deskriptif kualitatif. Teknik analisis data deskriptif kualitatif diperoleh dari hasil validasi oleh para ahli berupa komentar dan saran. Data deskriptif kualitatif terdapat juga pada tahap analisis, yaitu analisis kurikulum, analisis materi, analisis karakter peserta didik, dan tujuan pembelajaran. Pada tahap desain meliputi penyusunan tes kriteria. Sedangkan teknik analisis data deskriptif kualitatif dan statistika deskriptif diperoleh dari skor penilaian validasi oleh para ahli untuk menguji kevalidan e-modul ini, dan angka respon peserta pendidik dan peserta didik untuk menguji kepraktisan e-modul ini. Kevalidan e-modul dilakukan uji validitas menggunakan lembar validasi oleh para ahli media dan ahli materi, sedangkan kepraktisan diperoleh dari lembar angket respon pendidik dan peserta didik. Lembar validasi, angket respon pendidik dan peserta didik berbentuk checklist yang menggunakan skala Likert. Berikut adalah pedoman penskoran lembar validasi dan angket respon. Yang pertama ada kriteria sangat baik dengan skor 5, baik skor 4, cukup skor 3, kurang skor 2, dan sangat kurang skor 1. Data yang didapat dari lembar validasi ahli dan angket respon pendidik dan peserta didik merupakan data ordinal. Menurut Ningsih dan Dukalang tahun 2019, data ordinal merupakan data yang tidak dapat dijumlahkan untuk mencari rata-rata. Dengan demikian, terdapat cara mengubah data ordinal menjadi data interval. Salah satunya adalah digunakan cara transformasi Method of Sum Ratings atau MSR menggunakan bantuan aplikasi Microsoft Excel 2010. Berikut ini merupakan tabel tahap rekapitulasi mulai dari tahap define, design, dan development. Lalu yang terakhir F, jadwal penelitian, mulai dari kegiatan pengajuan judul hingga sidang skripsi. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.